Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Baiklah, ibadah raya perjamuan kudus di pagi hari ini akan segera kita mulaikan. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita angkat satu pujian yang berkata, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Bersyukur Tuhan, kami boleh ada di pagi ini Tuhan, dengan nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami hari ini Tuhan. Kami tahu ini anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mohon Tuhan, tolong kami semua Tuhan, baik kami yang ada di gedung gereja ini Tuhan, maupun jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing. Biar Tuhan jamah hati kami semua Tuhan. Biar ibadah pagi ini Tuhan memberkati kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah buat nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini, bahkan di rumah jemaat masing-masing Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami mau buka ibadah kami pagi ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan hari berganti
Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita angkat pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau baik bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan atas segala anugerah dan pertolongan-Mu bagi kami. Sepanjang minggu yang sudah kami lalui, kami percaya kami ada hari ini karena anugerah dan pertolongan-Mu, karena pemeliharaan-Mu yang nyata, ajaib, sungguh luar biasa bagi kami. Sehingga pagi ini kami boleh berbakti sekalipun hanya lewat siaran virtual. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada. Firman-Mu hadir bagi kami, hadir di gedung gereja ini sampai ke rumah-rumah jemaat. Sebab itu kami percaya Tuhan mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi jemaat-Mu. Kami sama-sama diberkati lewat firman Allah. Kami siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Adalah firman yang hidup dan berkuasa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang berada di rumah saudara masing-masing. Puji syukur kepada Tuhan karena pagi ini kita kembali bisa berbakti. Walaupun hanya lewat siaran virtual dari gedung gereja, jemaat belum diizinkan untuk hadir ke gedung gereja karena masih diberlakukannya masa PPKM level 4 oleh pemerintah kota. Tapi itu tidak akan pernah mengurangi kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan sekalipun dalam kondisi seperti ini. Sebab itu pagi hari ini kita akan sama-sama baca dan merenungkan firman Allah yang terdapat di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Sekali lagi Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28 sampai ayat yang ke-29.
berbunyi demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan, diberkatilah mereka yang mendengar firman dan melakukannya dalam kenyataan kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mencatat ayat ini lewat ilham Roh Kudus, Saudara, yang menerangkan dengan sangat gamblang dan jelas bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi dari ayat ini saya membagi 3 bagian. Yang pertama, Saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya, Allah terlibat di dalam segala hal, dalam segala sesuatu yang terjadi pada setiap kehidupan orang percaya. Artinya Allah Maha tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Artinya Allah ada bersama-sama dengan kita dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Allah turut bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kadang kita berpikir bahwa Allah hanya hadir dalam hidup kita di saat hidup kita dalam keadaan senang. Ketika kita bergembira karena kita memiliki kekayaan, kita mendapatkan jabatan, kita pikir bahwa Allah hadir di sana. Ketika kita Saudara mendapatkan berkat-berkat, mungkin kita mendapatkan proyek, mungkin kita mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan, atau mungkin juga kita dalam keadaan sehat-sehat, maka Saudara kita mudah berpikir Saudara bahwa Allah hadir di sana. Allah terlibat di sana untuk hal-hal seperti itu. Maka saya mau berkata bahwa konsep berpikir seperti itu adalah keliru. Karena Alkitab berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti dalam semua hal, dalam seluruh aspek kehidupan orang percaya, Allah terlibat di dalamnya. Termasuk dalam hal-hal yang kadangkala tidak mengenakan perasaan kita. Termasuk dalam keadaan apapun yang kita alami, termasuk perasaan ketidaknyamanan hari ini. Saya percaya bahwa Allah punya rencana di balik dari apa yang dialami oleh dunia, oleh bangsa Indonesia, oleh Provinsi Sulawesi Utara, amat terlebih oleh Kota Bitung yang kita cintai. Saya yakin Tuhan punya maksud dan Tuhan hadir juga di sana bagi kita dalam kondisi apapun kita hari ini, termasuk dalam keadaan pergumulan COVID-19 yang dalam varian baru Delta ini yang sungguh sangat menyengsarakan banyak orang. Kalau Saudara menyaksikan lewat media televisi, Saudara lihat di mana-mana ada tangisan dan air mata. Karena orang-orang harus kehilangan keluarga mereka yang tercinta, orang-orang yang sangat mereka kasihi, yang ada bersama mereka selama ini, nyawa mereka harus terenggut oleh ganasnya COVID-19 ini. Anak-anak harus kehilangan orang tuanya. Sebaliknya orang tua kehilangan anak-anaknya. Ada juga suami yang kehilangan istrinya, istri kehilangan suaminya. Begitu tidak nyaman sekali, begitu menyakitkan. Tetapi Saudara, firman Tuhan hari ini hadir berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk hal-hal yang kadang Saudara membuat hati kita berduka cita, membuat Saudara hati kita tidak nyaman. Saudara, Allah hadir di sana bagi kita.
Saya percaya saudara firman Tuhan ini ya dan amin dan luar biasa. Saudara, seperti apa yang dialami oleh Ayub. Saudara, Ayub percaya saudara bahwa apa yang dia alami Allah tahu semuanya. Sebab itu saudara, dia tidak pernah saudara menyalahkan Tuhan atau menyalahkan yang lain. Kenapa saudara? Karena dia percaya Allah turut terlibat dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. So itu saya yakini pagi hari ini jemaat, mari kita positive thinking, berpikir tentang Tuhan. Kita jangan cuma berpikir bahwa Tuhan hadir bagi kita tatkala hal-hal yang mengenakan kita. Ketika kita umur panjang, kita percaya Tuhan hadir di sana. Tapi ketika kita mengalami pergumulan, kadang kita berpikir Tuhan tidak ada di sana. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan kita, hal-hal yang sulit seperti yang kita alami hari-hari ini di tengah-tengah bangsa dan negara kita, Indonesia dan khususnya Kota Bitung, maka kita mungkin berpikir, apakah Tuhan hadir di sana bagi kita? Tapi firman Tuhan hari ini saudara menegaskan kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, tandai baik-baik, dalam segala sesuatu. Semua yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam kontrol Tuhan. Allah terlibat di dalamnya dan tahu apa yang kita alami. Saya percaya saudara, saya yakini sebagai seorang hamba Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan Tuhan tahu apa yang kita alami hari ini. Tuhan tahu apa yang kita rasakan hari ini. Ketidaknyamanan yang kita rasakan hari-hari ini. Tuhan tahu kita ada dalam pergumulan. Sebab itu mari kita positive thinking kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, yang sangat mengasihi kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang kedua saudara, dari ayat yang sama, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, Allah turut bekerja, Allah terlibat, Allah Maha tahu apa yang kita alami. Allah hadir di sana bagi kita dengan segala sikon kehidupan yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Jadi segala sesuatu yang kita alami, entah itu senang, entah itu susah sekalipun, entah itu kesesakan sekalipun, semua mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berpikir dengan pikiran rohani. Bahwa saudara, segala sesuatu yang mendatangi kita tidak pernah Allah bertujuan untuk membuat kita hancur. Tidak ada. Tidak ada dalam konsep, tidak ada dalam skenario dan pikiran Allah seperti itu. Allah tidak pernah mendatangkan sesuatu, mengizinkan sesuatu terjadi bagi hidup kita untuk membuat saudara kita hancur, gagal saudara. Tidak. Tapi justru Alkitab berkata, apa yang kita alami hari ini, saudara, itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, saya melihat saudara bahwa dengan terjadinya hal-hal seperti ini, saya lihat bahwa iman jemaat semakin bertumbuh. Iman banyak orang percaya semakin kuat. Kenapa? Karena hari ini, kalau kita mau jujur, tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Tidak ada lagi kekuatan yang maha hebat, yang lebih daripada Tuhan yang sanggup menanggulangi COVID ini. Karena saya percaya pemerintah hanya Allah Tuhan. Para medis itu hanya Allah Tuhan. Tapi yang
berkuasa menolong kita adalah Tuhan sendiri. Karena bisa dibayangkan virus ini kan kita tidak bisa lihat dengan kasat mata kita secara langsung. Tidak bisa. Kita tidak pernah bisa tahu bahwa orang yang berhadapan dengan kita adalah orang yang tertular COVID ini. Tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu segalanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, nah hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Sebab itu segala sesuatu yang terjadi pasti bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Termasuk hal-hal seperti ini. Orang mulai lebih serius dengan Tuhan. Saya melihat ketika COVID ini mulai tidak bisa lagi terbendung, maka orang lebih cinta Tuhan. Orang lebih suka lagi berdoa kepada Tuhan. Yang mungkin tadinya kita dalam keluarga, karena semua terfokus di gereja, doa di gereja, beston di gereja, memuji Tuhan, semua terfokus di gereja. Maka kali ini Tuhan izinkan semua membangun mezbah dalam keluarga masing-masing. Kan ini demi kebaikan kita semua, saudara. Semua memuji Tuhan dalam lingkaran keluarga kecil di rumah masing-masing. Membangun persekutuan yang kecil dalam komunitas keluarga. Yang tadinya tidak seperti itu mungkin yang dilakukan oleh jemaat. Semua terfokus di gereja. Jam sekian datang ke gereja, jam sekian datang di gereja. Bukan berarti gereja kita abaikan, tapi ini Tuhan izinkan. Ini Tuhan izinkan terjadi bagi bangsa kita, khususnya bagi kota kita. Dan akhirnya pemerintah harus mengambil keputusan PPKM tingkat 4, level 4, itu artinya PPKM darurat. Tuhan punya maksud supaya di rumah tangga kita masing-masing kita membangun kehidupan doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan, tidak lagi terfokus ada di rumah Tuhan. Mungkin selama ini jemaat karena berpikir, oh biar nanti hari Minggu kita boleh jumpa di gereja, biar di rumah kita tidak berdoa. Nanti hari Jumat kita akan kumpul semua di gereja, doa bersama-sama. Nanti di rumah tidak usah berdoa. Tapi hari ini saudara belum diizinkan untuk ke gereja. Maka inilah kehendak dan rencana Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi jemaat. Saya percaya jemaat yang saya layani itu jemaat yang super sibuk. Tapi dengan keadaan yang terjadi hari ini, saudara harus mengambil waktu untuk berdoa bersama keluarga. Karena kami keluarga gembala, ibu gembala, bapak gembala sudah tidak lagi ke rumah saudara. Kita tidak jumpa lagi di gereja. Maka saudara harus bisa membangun hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Saudara harus membangun komunitas yang baik bersama dengan suami, istri, anak-anak, keluarga inti saudara. Dan inilah saya katakan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kita tidak usah stres saudara. Tidak usah cemas, tidak usah takut. Semakin saudara stres, semakin mudah saudara sakit. Tapi mari kita dengan enjoy, dengan santai, dengan sukacita saudara. Karena kalau mau stres itu pilihan orang bodoh. Jadi kalau stres kita tidak perlu menyalahkan keadaan. Oh saya stres karena COVID. Tidak perlu saudara. Orang percaya saudara harus betul-betul kuat, harus betul-betul mampu berdiri di atas setiap pergumulan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan kuat kerja Roh Kudus saudara. Sebab itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari kita jangan cemas berlebih-lebihan, tapi mari kita selalu membangun hubungan dengan Tuhan, membangun komunitas doa dengan keluarga inti saudara. Kita selalu berdoa, kita selalu berpengharapan kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa kita akan mampu melewati pergumulan ini dengan baik. Saya percaya jemaat akan mampu melewati semua ini, karena saya yakin kita punya iman yang sama. Kita teguh berpegang kepada firman Tuhan bahwa Allah bekerja, Allah turut bekerja, Allah hadir di sana bagi kita di tengah-tengah pergumulan yang kita alami hari-hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya pagi ini jemaat diteguhkan oleh Tuhan. Saya percaya pagi ini jemaat diberkati oleh Tuhan lewat kehadiran firman Tuhan
walaupun hanya lewat siaran virtual ini. Tapi kita harus percaya bahwa Allah terlibat, Allah ada hadir di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, sehingga kita yakini bahwa semua mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Mari kita sama-sama angkat pujian dan kita akan berdoa. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, di saat ku tak berdaya, tak berdaya, kuasa-Mu ya, amin, haleluya. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan, amin, haleluya. Mujizat itu nyata, ketika ku percaya mujizat itu, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Tuhan yang selalu hadir bagi kami dalam sikon apapun yang kami alami. Tuhan yang selalu hadir bagi kami di saat kami susah, di saat kami mengalami kesesakan, maupun di saat kami menikmati keberkatan daripada Tuhan. Terima kasih buat jaminan pemeliharaan-Mu yang dahsyat dan luar biasa bagi kami yang mengasihi-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini, meteraikan di hati jemaat-Mu Tuhan. Firman-Mu bertumbuh di tanah hati jemaat-Mu yang paling subur, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami terus mengasihi-Mu Tuhan. Ajar kami terus membangun relasi yang kuat bersama dengan Tuhan. Kami terkoneksi dengan sorga. Karena apa yang kami alami hari-hari ini adalah hal-hal yang membuat kami tidak nyaman. Tapi kami percaya Tuhan, kami yakini Bapa yang baik, bahwa jemaat-Mu selalu ditolong dan diteguhkan oleh Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Terpuji buat nama-Mu Tuhan. Hamba berdoa mulai besok jemaat beraktivitas seperti biasa dalam profesi mereka yang berbeda-beda. Tuhan menyertai dan menolong mereka. Tuhan memberkati hidup mereka. Usaha yang mereka kerjakan Tuhan buat mereka berhasil. Dimanapun kaki mereka berpijak, apa yang mereka lakukan usahakan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih, terpuji buat nama-Mu. Hamba berdoa biar Tuhan yang menolong jemaat-Mu. Kalau ada jemaat yang sementara menangkap siaran dari gedung gereja ini, mereka dalam kondisi sakit, hamba percaya oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Kami percaya perjamuan kudus hari ini akan menolong jemaat-Mu mengalami kesembuhan daripada Tuhan, mengalami kelepasan daripada Tuhan. Dan hamba percaya mereka semua ditolong oleh Tuhan. Terpuji buat nama-Mu Yesus.
Hamba berdoa Tuhan memberkati seluruh jemaat. Berkati setiap korban persembahan yang mereka bawa ke rumah Tuhan. Berkati setiap persepuluhan yang adalah milik-Mu Tuhan, yang juga mereka bawa ke rumah-Mu Tuhan. Diberkatilah jemaat-Mu Tuhan. Setiap kutuk-kutuk sakit penyakit, setiap kutuk kemiskinan, kemelaratan, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Jemaat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, amat terlebih bawa jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam kasih, pengharapan, dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih terpuji buat nama Yesus, kekal selama-lamanya. Kami segera mengakhiri siaran ini. Kami tahu Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu, memberkati kami semua. Terpuji buat nama Yesus. Kami doa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat sekalian, mari kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok sampai selama-lamanya. Kesenangannya besarlah, kemuliaannya heran. Sebab itu oh saudara, tahan dan setialah. Amin. Amin. Puji Tuhan, demikianlah ibadah raya kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, selamat berbakti. Haleluya.